Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardias Education. Pembahasan kali ini mengenai struktur data dan array di pertemuan pertama pada mata kuliah struktur data. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan notice bell-nya agar Anda akan mendapatkan update video terbaru dari saya. Nah, struktur data ini adalah mata kuliah yang berbasis mengenai memanipulasi tentang data, ya, data-data, jenis datanya dan sebagainya. Nah, struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Nah, kelompok data ini biasanya adalah kelompok data berdasarkan tipe-tipe datanya. Ada tipe data integer, bilangan bulat, tipe real, pecahan, desimal, tipe boolean, ya, kondisi yang mempunyai nilai true dan false, dan sebagainya. Di mana organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Nah, struktur data ini penting pada saat kita membuatkan program. Pada saat kita membuat program, maka di awal kita harus menyiapkan tipe datanya, ya. Karena tipe data itu bagian terpenting, ya, untuk mengidentifikasi data tersebut yang akan diolah, yang akan menghasilkan sebuah output informasi. Maka deklarasi tipe datanya harus sudah disiapkan. Nah, inilah belajar mengenai tentang struktur data. Nah, pada garis besarnya dapat dikategorikan menjadi tipe data yang tadi saya sebutkan. Ada boolean, ada string, ada integer, ada float, ada hexa, ada kompleks, ada list, tuple, dan disunit. Ini adalah bagian-bagian daripada tipe data yang kita pelajari, ya, di struktur data. Nah, yang B ini adalah struktur data terdiri dari yang tadi A tipe data, B struktur data, ya. Struktur data itu ada array dan record. Array ini biasanya tipenya adalah homogen, ya. Nilai datanya tipenya harus sama. Record tuh beda. Record tuh nilai datanya bisa campur, ya. Nah, struktur data majemuk terdiri dari linear, ya, seperti misalnya stack, ya, tumpukan, queue, antrian, linear linked list, ya. Yang non linear misalnya pohon biner, pohon cari biner, general tree, stack. Baik, itu mengenai pembahasan secara keseluruhan, ya, mengenai tentang struktur data. Saya akan bahas array dimensi 1 dan 2 ini, ya, sekaligus tipe data yang saya implementasikan, ya, ke dalam pemrograman Python, ya, ke dalam pemrograman Python. Nah, di sini ada array dimensi 1. Nanti lebih jelasnya saya akan bahas dengan program Python, yaitu untuk array struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Nah, array sebagai satu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut itu diartikan bahwa elemen tersebut dapat diidentifikasi sebagai elemen pertama, kedua, sampai ke n. Homogen, setiap elemen dari sebuah array harus mempunyai tipe data yang sama. Nah, array sendiri mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Bahkan pula terjadi suatu array mempunyai elemen berupa array. Kita bisa lihat dari karakteristik array ini adalah mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori, bersifat statis, mempunyai tipe data sama, homogen, dapat diakses secara acak. Ya, nah, 3 hal yang harus diketahui untuk mendeklarasi array, ya, tipe data array, nama variabel, subscript, indeks array. Nah, jenis array itu ada array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Baik, sampai dengan array ini saya akan mensimulasikan implementasi dengan pemrograman Python dari tipe datanya. Oh, ya.
tipenya ini adalah integer. Ini nggak kita ini juga nggak apa ya, kayak ini saya tes lagi. Nah ini datanya 25 bertipe ya kelas ya, data integer ya, ini dia. Nah ini adalah untuk yang bilangan bulat untuk integer kita bisa. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Saya kasih contoh berikutnya adalah tipe sederhana bilangan bulat yang ada unsur pecahan ya. Saya tulis dulu soalnya, yaitu tipe sederhana ya, sederhana ya, bilangan bulat yang ada unsur pecahan. Nah ini contoh soal aja ya. Misalnya kita mencari luas alas, yaitu luas alas kali tinggi ya, bagi 2. Nah gimana? Nah ini kita masukin aja alasnya adalah misalnya berapa ya, 34 lah. Berikutnya tinggi misalnya 25,5 ya, 25,5. Nah kita langsung aja cetak dia tuh luasnya ya, luas alas ya, luas alas koma, yaitu alas kali tinggi ya, tinggi bagi 2 ya. Nah ini coba kita sel dia, kita running sel. Nah ini dapat nilainya ya, luas alasnya. Nah ini, nah kita lanjut lagi, yaitu bilangan string ya, bilangan string ya, misalnya kumpulan karakter string misalnya ya, string kita data string sama dengan misalnya, nah ada education misalnya ya. Nah, ini terus kita print ya, kita print aja langsung, print data. Salah ya, yaitu data koma ya, data string berikutnya kita print untuk ini ya. Kita bagi ini bertipe ya, tidak copy juga bisa ya, bertipe 2 koma ya, tipenya adalah data string oke ya. Kita sel ransalnya ini kita sudah dapatkan ya. Terus kita lanjut ke konversi bilangan ya. Konversi bilangan ini ada bilangan struktur. Bilangan boolean belum ya, boolean ya, kita tambahkan kalau boolean satu lagi ya. Di sini boolean
bilangan bolehan ya. Kita bilangan bolehan ya, tunggu ya. Bilangan bolehan itu ya tipe data biner bernilai ya true ya atau false bolehan. Nah ini kita lihat, kita kasih data bolehan ya, data bol gitu ya, dia bernilai true ya. Berikutnya kita copy aja ini ya biar cepat. Copy, masukin di sini. Ini kita ganti ya, data bol yang berikutnya ini kita ganti. Oke, kita lihat hasilnya ya, kita running kembali. Ini true, bernilai true ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita cari false, nah untuk polnya sendiri juga bisa ya. Kita tinggal insert aja, kita ganti aja di sini ya, kita ganti aja sini ya, sini ini false, tinggal insert gitu ya. Nah setelah selesai kita lanjut lagi ya ke konversi bilangan. Nah konversi bilangan ini ada tipe terstruktur ya, ada array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe yang sama. Jadi di dalam data array itu ya datanya statis atau homogen ya. Nah array itu ada 3 jenis ya, ada array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3 atau banyak. Nah array ini nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya tentang array atau larik. Yang berikutnya ada struct ya, bermanfaat untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe data yang berlainan. Ya kita bahas yang tipe struktur array ya. Ini contoh bagaimana sih ke konversi tipe datanya ya. Kita masuk di sini ya. Nah ini yang untuk array sendiri ya, kalau kita lihat ya tipe array tipe array ini ya, misalnya ya A ya, ini dulu ya, start. Bilangan tipe array dimana harga X ya, X sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah ini kita langsung print aja ya, print A nya ya, print A ya, dimana kita ingin menampilkan nilainya itu setelah 2 ya sampai
misalnya 4 sampai dengan 9 ya. Ini kita lihat konversi ya, kita lihat konversi. Nah ini ya, kita lihat print A ya. Ini oh salah ya, ininya ini kenapa kok AF ya, ini mestinya X saya biasa nulis, terus wah hilang, oh mungkin kehapus kali tadi ya. Oke, kita ulang lagi dari mula ya. X ya, X sama dengan 1 2 3 tadi, 4 5 6 7 8 9 10. Oh kehapus dia nih ya. Berikutnya printnya ya X ya, X dimana kita tampilkan 4 sampai dengan 9 ya. Oke, nah kita ransel. Nah nilainya itu adalah 5 6 7 8 9. Dan kalau misalnya kita ingin yang lain gitu ya, misalnya menampilkan data berikutnya ya, misalnya ya masih ada A ya, A misalnya yaitu X lagi sama dengan ya, kita bisa lihat ya, A ya. Kita bisa lihat ya, A nya ya, koma ya, B ya, untuk bilangan berikutnya ya, C ya, berikutnya sampai D ya, sampai D. Nah ini tinggal print saja ya, print yaitu A nya X ya, XA lagi ya. Misalnya titik 3 ya, maka tinggal kita cetak tuh. Nah ini adalah untuk kita tampilkan nilai dari A, B, dan C, berarti sebanyak 3 ya. Ya, pada array dimensi 1 di implementasi Python sudah saya jelaskan ya caranya menampilkan data array dimensi 1 sebenarnya. Nah, dalam bentuk tampilannya ya, di dalam alokasi memori ini ya, vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan ya. Array ini termasuk sebuah bentuk array dimensi 1 linear gitu ya, dimana yang Anda harus ketahui bahwa indeksnya itu adalah dimulai dari 0, 0 1 2 3 4 ya, nomor indeks array. Nah, sedangkan yang di dalam A1 ini adalah nilai datanya. Nah, jadi yang 0 1 2 3 4 adalah nilai indeks, dan ini nilai data A1 A2 A3 A4 A5. Itu adalah untuk array dimensi 1. Nah ini sebuah bisa dibuat ya, kalau Anda ingin membuat array dimensi 1 ya, instruksinya kalau saya menggunakan Python ini pun bisa ya. Sebenarnya kalau Anda ingin mempelajari, Anda bisa belajar di link YouTube saya, yaitu RDS Education. Itu ada mata kuliah logika algoritma, saya membahas lengkap semua tentang jenis tipe-tipe data, kasus-kasusnya ya. Nah, bisa nanti dari situ lanjut untuk Pythonnya, dari Python pemula sampai kita membahas materi-materi yang ada di mata kuliah struktur data. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Array dimensi 1 ini ya, rumus untuk menentukan jumlah elemen dalam array ini artinya kita nanti akan
menentukan suatu mapping area dari sebuah array ya. Nah, rumusnya itu adalah V elemen array I sama dengan 1 sampai N. Ini sama juga dengan sigma. I sama dengan 1 sampai N, di mana V-nya itu adalah perkalian dari elemen sebelumnya untuk array dimensi 2 dan 3. Contoh ya, suatu array A dideklarasikan sebagai berikutnya. A10, maka jumlah elemen array dimensi 1 disebut adalah 10. Artinya bahwa di dalam elemen array ya A10 ini ya, berarti elemen array dimensi 1 tersebut ya ada 10 ya. Nilai datanya artinya nilai datanya adalah 10. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita melakukan pemetaan atau mapping array dimensi 1 ke storage ke suatu tempat. Rumusnya adalah ya Akeong AI ya sama dengan B ditambah I dikurang 1 dikali L. Akeong AI ini adalah posisi array yang dicari ya, gitu ya. B ini adalah posisi awal indeks di memori komputer ya, mulai dari berapa gitu ya, nilai indeksnya misalnya. Nah, I ini adalah subscript atau indeks array yang dicari ya. Nah, L ukuran besar memori suatu tipe data. Dan nanti nilai data yang masuk dalam array ini tipenya apa, misalnya integer, real, boolean, string dan sebagainya. Nah, satu contoh kasus ya, suatu array dideklarasikan sebagai berikut ya. Integer A5 dengan alamat awal indeks berada di 0011 dan ukuran memori tipe data integer sama dengan 2. Tentukan berapa alamat array A ketiga ya. Artinya apa? Artinya alamat array A yang ketiga ini di alokasi memori itu berapa sih nilainya dari apa? Dari alamat indeks berada di 0011H. Nah, ini adalah rumusnya. Berarti akan kita masukkan rumus ini ya, dimana posisi awal indeks memori array yaitu ada di indeks ya, nilai array tersebut. Contoh ya, kita bisa lihat di sini. Kita masukkan ya di sini ya, B-nya itu adalah nilai indeks array ya 0011 ya. Ini dia alamat awal indeks berada di 011. Berikutnya I ini adalah dia tadi kita bisa lihat dia subscript ya, atau indeks array yang dicari. Posisi indeks array yang dicari yaitu yang indeks yang ketiga ya, kita bisa lihat ya, yang ketiga ya. Kita lihat ya, lihat ininya patokan dari sini nih, dari sini ya. Oke ya, itu ya. Nah, dari sini ya, ketiga. Nah, berikutnya kita bisa lihat I ya, I-nya 3, L-nya tapi tipe datanya ada 2. Berarti tinggal kita masukkan 0011 ditambah ya 3I ya, 3 kurang 1 kali 2. 001H ini heksadesimal, tipe data heksadesimal, ditambah 4. Ini kan asalnya adalah desimal. 4 desimal harus dirubah ke heksa. Ya, maka dia adalah 0015 heksa. Maka pada saat dicari ya, nilai indeks yang ke A ketiga ya, itu adalah nilainya 00,15. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya mengenai konversi bilangan. Bilangan desimal ini adalah bilangan berbasis 10 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Heksadesimal adalah bilangan berbasis 16 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 berikutnya adalah A, B, C, D, E, F. Artinya A ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, tabel di bawah ini adalah contoh konversi bilangan desimal dan heksadesimal. Desimal 0 sama dengan heksadesimal 0. 1 desimal sama dengan 1 heksa. 2 desimal sama dengan 2 heksa.
seterusnya sampai dengan 9 desimal sampai dengan sama dengan 9 heksa. Nah, di 10 desimal maka heksanya adalah A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Ya, begitu. Jadi contoh yang ini ya seperti yang tadi ya, kasus ini adalah 0011 heksa ditambah 4 desimal. Ini nggak bisa 4 desimal ditambah ini, maka 4 desimal dikonversi ke bentuk heksa. 4 desimal sama dengan 4 heksa ya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Kalau berikutnya baru bisa ditambah setelah dikonversi menjadi heksa, tinggal ditambah 0011 heksa ditambah 4 ya, hasilnya adalah 0015 heksa. Saya rasa itu jelas ya, mengkonversi bilangan ya dari desimal ke heksa. Nah, contoh di sini adalah konversi bilangan desimal ke heksa, di mana ada 254 desimal sama dengan heksa dikonversi. Maka cara membagi bilangan tersebut dengan 16 sampai bilangan tersebut tidak bisa lagi dibagi 16, kurang dari 16, dengan mencatat setiap sisa pembagian. Contohnya ya, 254 desimal dikonversi ke heksa, 254 dibagi 16 ya, maka 15 ya, sama dengan 15 ya, 16 berarti kali 15. Nah, sisanya itu adalah 14 ya, sisanya 14 ya, 254 dibagi 16 sama dengan 15, sisanya adalah 14. Nah, 14 ini desimal ini masuk adalah E. Lihat tabel di atas yang tadi ya, 14 adalah E. Nah, berikutnya 15 bisa dibagi lagi nggak 16? Kalau tidak berarti sisanya adalah 15 atau F, tabel di atas. Jadi 254 desimal sama dengan FE 16 ya, diurutkan dari sisa pembagian terakhir. Paham ya? Kita lanjutkan adalah array dimensi 2 ya. Two dimensional array sering digunakan menerjemahkan matrik pada pemrograman. Deklarasinya adalah nama array, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Misalnya adalah array 3 ya, array baris 3 baris, kolom 2 kolom gitu ya. Artinya 3 baris dan 2 kolom. Kalau ordonansinya 3 kali 2 berarti 6. Berarti dia ada ini 3 baris ya dengan 2 kolom, berarti 3 kali 2 berarti 6, berarti ada 6 kotak ya, 6 array tempat alokasi memori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjutkan ya. Menentukan jumlah elemen array dalam dimensi 2 ya, dengan rumus V I sama dengan 1 sampai dengan N. V-nya ini adalah perkalian dari elemen sebelumnya untuk array dimensi 2 dan 3. Contoh ya, suatu array X dideklarasikan sebagai berikut, yaitu array X 4 baris dan 3 kolom. Maka jumlah elemen array dimensi 2 tersebut adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Artinya ada sebanyak 12 alokasi tempat memori ya, semacam ini ya. Cuma ini kan 3 kali 2 totalnya 6. Kalau yang ini berarti totalnya ada alokasi memorinya ada 12, yaitu 4 baris 3 kolom. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pemetaan atau mapping array dimensi 2 ke storage atau suatu tempat terbagi 2 cara pandang representasi yang berbeda. Secara kolom per kolom, kolom mayor order CMO yaitu Akyong matrik baris kolom sama dengan matrik ya baris 00 ya, baris dan kolom ditambah kurung buka kolom dikurang 1 dikali K, banyaknya elemen per kolom, ditambah I dikurang 1 sama dengan kali L. L ini adalah ukuran memori tipe data, jar, float gitu ya, itu contoh tipe datanya. Nah, kalau secara baris per baris atau row mayor order atau RFO, Akyong ya matrik baris dan kolom sama dengan matrik baris dan kolom ditambah ya
kurung buka baris dikurang 1 dikali n, banyaknya elemen per baris ya, n ditambah j dikurang 1 ya. Maka berikutnya nanti akan dikali dengan banyaknya ukuran tipe data tersebut. Nah, contoh kasus langsung sebelumnya kita ke contoh kasus. Maka penggambaran secara logika ya, baris dan kolom, baris 3 kolom 2 ya, array dengan 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini dikatakan ya kolom per baris ya, atau n, kolom per baris row mayor order, jumlah elemen per barisnya sama dengan 2. Kenapa 2? Nah, kita bisa lihat di sini adalah yaitu M baris 0 kolom 0 ya. Berikutnya baris 0 kolom 1 ya, gitu ya. Nah, berarti banyaknya elemen baris itu adalah 2. Berikutnya baris 1 kolom 0, baris 1 kolom 1. Nah, berarti banyaknya baris per elemen adalah 2. Terus yaitu baris kedua kolom ke 0, baris kedua kolom ke 1. Nah, ini cara pandang ya n yang banyaknya elemen dalam per baris. Yang ini ya. Nah, ini dia. Harus Anda pahami. Karena ini akan kita masukkan nilainya ya, kalau cara pandang baris per baris. Nah, kalau kita lihat lagi kalau baris per kolom atau kolom mayor order ya, jumlah elemen per kolomnya sama dengan 3. Artinya adalah M ya, baris 0 kolom 0 ya, ya. Terus baris 1 kolom 0 ya. Terus berikutnya baris 2 kolom 0. Nah, ini dikatakan banyaknya kolom adalah 3 ya. Baris 0 kolom 0, baris 1 kolom 0, baris 2 kolom 0. Nah, ini artinya banyaknya elemen per kolom adalah 3. Berikutnya juga ya, baris 0 ke 1, baris 0 kolom 1, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Nah, berarti jumlah elemen per kolom sama dengan 3. Nah, di sini contohnya adalah suatu array X deklarasi sebagai berikut ya. Floatnya berarti tipe data floatnya ya X4 ya, baris keempat kolom ketiga ya, baris keempat. Ini salah ini ya. Nah, baris 4 kolom ketiga dengan alamat indeks X00 berada di 0011 heksa dan ukuran tipe data floatnya adalah 4. Nah, tentukan sekarang kalau tentukan berapa alamat array ya. Ini dia berarti ya. Baris ketiga kolom kedua. Nah, berdasarkan cara pandang baris dan kolom. Nah, di sini menentukan ya nilai berapa sih alamat array dari matrik X ya pada baris ketiga ya, sedangkan kolomnya kedua. Maka kita bisa lihat studi kasusnya di sini ya. Secara baris per baris ya, row mayor order RMO ya, kita masukkan sama dengan ya M00. Ini rumusnya ditambah I kurang 1. Nah, kita masukkan aja untuk matrik X baris 3 kolom 2 sama dengan 0011H ya. Di sini ya kita lihat ya, dengan alamat ini kerennya 0011H ya. Saya lihat ya 001H ya, untuk yang awal ya baris 0 kolom 0 ditambah I nya adalah 3 ya. Kita lihat untuk baris I 3 dikurang 1 dikali dengan N, banyaknya elemen per baris. Nah, banyaknya elemen ya per baris ada 3 ya. Paham yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ya, tuh. Jadi 00, 01 dan 02 yaitu banyaknya elemen per baris.
Nah, berikutnya di sini ada J2 dari sini masuk kolom 2 dikurang 1 L. Nah, tipe L nya ini adalah float itu tipe alokasi memorinya besarannya adalah 4. Maka tinggal kita jumlahkan saja, kita kurangi dulu. 3 kurang 1 2, 2 kali 3 6 ya, ditambah 2 kurang 1 1, ini ada 7. 7 kali 4 adalah 28. Nah 28 desimal tidak bisa langsung ditambah dengan 0011, maka ada konversi bilangan desimal ke heksa. Nah di sini 28 ini karena lebih besar satuannya daripada nilai heksa 16, maka 28 dibagi 16 ya. 28 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya berapa? Nah sisanya adalah 12. Nah 12 itu adalah C ya, 12C. Kita lihat lagi nih ya, jangan lupa ya. Di sini tadi 12. Nah 12 adalah C. Nah 12 adalah C tadi. Nah berikutnya 1 ini karena lebih kecil dari heksa 16 berarti tetap 1C. Maka tinggal ditambahkan 0011 heksa ditambah 1C heksa berarti adalah 002D ya, itu contoh pemetaan dengan matrik 2 dimensi. Kita lanjut lagi adalah penyelesaian cara pandang secara kolom ya, yaitu rumusnya ini ya, Agyong MIJ sama dengan Agyong matrik 00 baris dan kolomnya ditambah J dikurang 1 dikali K banyaknya elemen dalam kolom ditambah I dikurang 1 dikali L ya. Maka tinggal kita masukkan 0011 heksa ditambah ya J nya 2 ya, 2 dikurang 1 dikali 4 banyaknya elemen K kolom ya. Nah ini ya, jangan sampai lupa banyaknya elemen kolom di sini ya, 0 0 0 ya, 1 0 2 0 3 0 ya. 3 0. Nah, ini berarti 0 0 ya, 1 0 2 0 dan 3 0. Nah ini artinya banyaknya baris dan kolom. Nah tinggal kita masukkan nilainya adalah di sini 2 dikurang 1 1 kali 4 4 ditambah ini 3 kurang 1 2 ya, 4 ditambah 2 6 6 kali 4 adalah 24. 24 desimal harus dikonversi ke heksa. 24 dibagi 16 1, sisanya 8. 8 ini sama ya, nilai 8 desimal heksa sama, itu 18. 0011 ditambah 18 heksa ya, berarti nilainya adalah 0029 heksa. Nah itu penyelesaian matrik ya, baris dan kolom dari sudut pandang kolom per kolom ya. Saya rasa materinya ya untuk array 2 dimensi. Nah ini kalau kita menggunakan list program ya seperti ini ya, jadi list minuman dengan 2 dimensi ya. Ini contoh pemrograman array 2 dimensi. Nah saya rasa itu. Nah nanti untuk yang bisa menyelesaikan kasus ya, satu array dikasih sebagai berikut ya, array A dan satu array X ya. Saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan pertama ya dari mata kuliah struktur data tentang array ya. Nah, oke, saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya. Kita jumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah struktur data. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.